Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran mata pelajaran IPS ya. Baik, di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang dinamika penduduk yang ada di dunia. Nah, di pertemuan yang ke-8 ini adalah kita akan membahas dinamika penduduk Afrika. Ini adalah pertemuan terakhir dari materi dinamika penduduk yang ada di dunia. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Kalian diharapkan mampu menjelaskan dinamika penduduk Afrika. Nah, kalau kita lihat, Afrika ini adalah benua terbesar ketiga di dunia setelah benua Asia dan Amerika, ya, baik utara maupun selatan, dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Kalau kita lihat, luas wilayah Afrika itu adalah 30.224.050 km persegi. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwasanya Afrika itu adalah 20,3% dari seluruh total daratan bumi. Kita lihat sekarang jumlah penduduk Afrika. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171 juta jiwa. Kemudian bertambah sebesar 265 juta jiwa dalam setahun. Jadi kita lihat memang di Afrika itu sangat tinggi sekali pertumbuhan penduduknya. Kemudian persebaran penduduk Afrika. Wilayah Afrika itu ada beberapa wilayah yang hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan padatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur di Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil dan seterusnya. Jadi ini persebaran penduduk di Afrika. Kemudian laju pertumbuhan penduduk di Afrika ini termasuk sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Jadi angka kelahiran di Afrika ini mencapai angka 36 tiap 1000 penduduk. Kemudian angka kematiannya pun juga besar, yaitu 10 jiwa tiap 1000 penduduknya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan kualitas penduduk Afrika. Penduduk Afrika ini umumnya relatif rendah kualitas penduduknya. Berdasarkan kriteria HDI, beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain adalah Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Kemudian negara dengan penduduk yang rendah kualitasnya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad ya. Kemudian komposisi berdasarkan ras yang ada di Afrika. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah ras Negro. Ini yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, yang merupakan penduduk mayoritas di Afrika. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Ini yang paling banyak ras Negro di Afrika. Yang kedua adalah ras Kaukasoid, yaitu dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas 2 suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid.
Yang ketiga, ras di Afrika yaitu ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Nah, ini yang sedikit ya, dan banyak tinggal di Afrika Selatan untuk ras Kaukasoid ini. Yang keempat adalah suku pribumi. Ini merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Nah, di sini terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Sekarang, bagaimana dengan agama yang ada di Afrika? Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang paling dominan. Sedangkan di kawasan Afrika Selatan, jumlah pemeluk agama Kristen lebih banyak dibandingkan Islam dan Hindu. Kemudian di kawasan Afrika Tengah, jumlah terbanyak ialah penganut kepercayaan animisme. Animisme ini adalah kepercayaan yang mempercayai roh nenek moyang ya. Kemudian di kawasan Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Sedangkan agama lain, yaitu penduduk Afrika, agamanya adalah ada yang Yahudi dan Katolik Roma, tapi ini jumlahnya sangat sedikit. Kemudian bahasa di Afrika itu bahasa utamanya adalah Arab ya, kemudian Swahili, kemudian Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai dengan 2.000 bahasa. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah Afroasiatika. Ini meliputi Afrika bagian utara, jumlahnya sekitar 200 bahasa. Kemudian yang kedua, Nilo-Saharan, mencakup wilayah tengah dan timur Afrika, jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. Yang ketiga adalah bahasa Kongo-Saharan atau Niger-Kongo, mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger-Kongo, jumlahnya mencapai 1.000 bahasa dengan 200 juta penutur. Nah, bahasa Bantu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk subkelompok dari cabang Niger-Kongo. Yang keempat adalah Khoisan, ini mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Nah, ini adalah bahasa yang ada di Afrika. Kemudian yang terakhir adalah budaya di Afrika, yaitu kerajinan patung. Ini memiliki tema khusus ya, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan. Perempuan dan anaknya, laki-laki dengan senjata dan binatang dan orang asing. Nah, ini ciri khas dari patung yang ada di Afrika. Kemudian musik dan tari penduduk asli Afrika ini menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang dari Arab. Penduduk asli khususnya di wilayah sub-Sahara menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai cara berkomunikasi. Nah, demikian tadi tentang dinamika penduduk Afrika, mulai dari jumlah penduduk, kemudian persebarannya, kemudian agamanya, budayanya, kemudian bahasa, serta kualitas dari penduduk benua Afrika. Baik anak-anakku sekalian, demikian tadi materi kita yang terakhir di bab dinamika kependudukan yang ada di dunia. Demikian saya akhiri, selamat belajar, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.